Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril faham وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali bermuwajjahah, bermudzakarah dan beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk di majlisil ilmi, majlis yang mulia, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, qudwah dan uswah, mencontoh, mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita harap-harapkan. Pada hari itu tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian kitab hadis kita, kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Bab seterusnya adalah tentang babul zulmi, bab tentang kezaliman. Zalim, ta'rifnya, definisinya menurut Al-Imam Ibn Rajab, al-zulmu, kezaliman itu adalah al-mutlaqu akhdhu ma laysa lahu akhdhah, yaitu mengambil sesuatu
yang bukan menjadi haknya, miliknya. Itu menurut Imam Ibn Rajab. Babul zulmi, bab ini berbicara tentang kezaliman. Wa bisanadin al-muttasil ila al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ghaziri 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Surah Ibrahim ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kezaliman, wala tahsabannallaha ghafila, janganlah kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghafilan, bersikap lalai atau tidak tahu, amma ya'malu zalimun, dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Innama, hanya saja, yuakhiruhum, Allah menunda siksa mereka itu, azab mereka itu, liyaumin, untuk suatu hari, taskhasu fihil absar, yang mana pada hari itu semua pandangan mata-mata menjadi terbelalak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabannallaha ghafila, jangan kalian menyangka Allah itu lalai. Nah, ini hati-hati di dalam memahami ayat seperti ini. Kemudian kita memahami, apalagi mengiktikadkan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat lalai, ada sifat lalai. Nah, itu tak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita nafikan. Ya, Allah mustahil dengan sifat tersebut. Makanya innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu suci. Ya, munazzahun an jami'in naqais, an jami'in naqais. Allah itu suci dari sekalian sifat-sifat yang menyacatkannya, sifat-sifat yang kurang, sekalian sifat-sifat yang menyacatkannya. Allah tidak bersifat dengan sifat lalai. Hanya saja ayat ini ingin menghibur sebagai pelipur bagi yang dizalimi. Kira-kira orang yang dizalimi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendengar kabar seperti ini gembira enggak kira-kira? Gembira, senang hati. Jangan kalian menyangka Allah itu bersifat lalai atau tidak tahu, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu satu, Allah ingin menghibur hati orang-orang yang dizalimi. Maka ghafilan di sini, ya, tidak boleh kita fahami Allah itu bersifat lalai atau tidak tahu, itu tidak boleh. Ya, itu saya sisipkan sedikit masalah akidah, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ayat ini juga sebagai ancaman, peringatan bagi orang-orang yang zalim. Kira-kira orang yang berlaku zalim itu, Bapak Ibu, mendengar ayat ini gerun tak hati dia itu? Takut tak hati dia? Jangan kalian sangka Allah itu tidak tahu. Jangan kalian sangka Allah itu lalai dari perbuatan kalian. Ancaman untuk mereka. Innama, hanya saja, yuakhiruhum, Allah itu menunda siksaan mereka, azab mereka itu. Terkadang orang yang zalim tak langsung cash dibayar di dunia ini, Pak. Tak langsung cash dibalas di dunia ini. Yuakhiruhum, Allah kasih senggang, Allah ulur. Istidraj, ada juga istidrajnya itu, Bapak Ibu. Allah ulur terus itu. Sampai kapan? Liyaumin, pada suatu hari, taskhasu fihil absar, pada suatu hari yang mana
sekalian pandangan-pandangan itu menjadi terbelalak Bapak Ibu di hari kiamat. Surah Ibrahim ayat yang ke-42. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kalian memakan amwalakum, harta sesama kalian, bainakum bil batil, dengan jalan yang tidak benar, dengan cara yang batil. Illa, kecuali an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali perniagaan jual beli yang sedang berlangsung, yang berlaku di antara kalian dengan cara suka sama suka. Apa maksudnya suka sama suka, Pak? Jangan riba lo kok suka sama suka, itu boleh, yang penting suka sama suka. Hati-hati juga mamanya ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, enggak apa-apa tipu menipu, yang penting suka sama suka. Barang kan bagus Pak Ustadz, kurang 2 on apa, yang penting bagus ya. Kita suka sama suka nih ya, oke ya. Anda bisa tuh dah. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap haram, tetap riba. Yang riba tetap riba, yang haram tetap haram. Ya. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Illa, kecuali an takuna tijaratan, kecuali perniagaan, jual beli kalian yang sedang berlangsung, yang sedang berlaku di antara kalian dengan cara suka sama suka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaftariqanna ithnani illa an tarad, wa fi riwayatin illa 'anir ridha. Tidaklah berpaling, berpisah 2 orang yang selesai berakad itu kecuali dengan sama-sama ikhlas, sama-sama ridha, sama-sama suka dengan jual beli itu. Tapi kalau selesai akad atau selesai kita beli barang dia, ya, kemudian di hati kita kesal, kayaknya aku kena tipu nih, ya, karena kicu ada ndak, kan ini kayaknya ndak pas nih timbangannya. Tadi waktu nimbang ndak dihadapkannya kawak doh. Iko Bapak Ibu. Makanya kalau belanja tuh Bapak Ibu, ya, kalau dihadapkannya timbangan kita dinampakkannya beli. Ndak cari yang menampakkan mata timbang itu ke kita. Itu lebih afdal. Kita puas, dia puas. Adok kinyo. Kita kalau berjual beli ini Bapak Ibu ada fikihnya, ada ilmu ya. Ndak boleh asal-asal ya. Kita sondokkan tuh mata timbang tuh, tutup tepi-tepinya dengan cabai, dengan tomat tuh. Nggak betul jualan kayak gitu tuh. Hadapkan ke orang, tengok pas Pak ya, pas ya. Jangan ditaruh dulu, kosongan dulu, udah pas belum? Mana tahu kurang 2 on. Kok kurang 2 on pas menimbang? Pas pula. Berarti kurang 2 on. Kalau kurang 2 on pas menimbangnya dilebihkannya 5 on, itu enggak apa dah. Lah, tengok mata timbang tuh dulu pas di 0, di angka 0. Lurus ya, mantap. Enggak apa-apa dah, Pak. Jadi pas habis akad, habis jual beli, pas kita selesai beli barang dia, kesal hati kita, balik lagi Pak. Sak hati saya nih ya, pas enggak timbangan kau tadi nih. Coba timbang lagi. Enggak apa dah. Balik lagi. Karena harta kita ini Pak dihormati. Ya, dihormati di dalam Islam. Enggak boleh sesama kita memakannya dengan jalan yang tak benar, dengan cara yang batil. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian itu. Nih.
Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kalian itu rahima, sangat penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini dikatakan yang pertama amwalakum. Apa itu? Harta, kepemilikan kita. Itu dihormati di dalam ajaran kita, di dalam Islam, dimuliakan. Tak boleh sesama kita ya memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil. Itu yang pertama ya. Sama yang ngasih donasi apa, dakwah sebutkan do market. Pokok market sekarang ni lah ya. Pokok nak do duit balik dia 200 rupiah, 300 donasi Pak ya katanya. Betul lah tuh. Bapak Ibu jangan sembarangan ngasih harta. Harta ini dimuliakan di dalam Islam. Kita jaga, jangan sembarang ngasih ke orang. Alah 200-nya Pak Ustaz. Ya 200 bagailah, 100 bagailah. Kalau 1000 orang yang ngasih 200 rupiah, itu banyak juga. Kalau dibilangnya donasi, saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau belanja nih, hanya nak do piti baliknya 200, 300 kadang. Ya, kadang 500 juga. Mau juga ada 500. Ya. Kadang market-market ini banyak juga yang mencuri Bapak Ibu. Rampoknya juga modus. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau diminta Pak donasi kan apa? Saya tanya tuh. Ini bukan pelit ya Dek ya. Saya mau tanya donasi kemana? Di data tidak. Ditulisnya tidak, namu awak main donasi aja. Kita takut uang kita tadi, ya walaupun 200 rupiah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau digunakan, diarahkan ke jalan yang batil, ya, yang tak betul, wah donasi, tapi tidak jelas donasi kemana. Kiranya donasi ke Israel untuk menggempur Syria, untuk menggempur Palestina. Awak lah ikut satu lah itu rupanya 200 tadi. Bapak Ibu, jangan asal ngasih ya. Tanya dia, tidak apa-apa loh, tanya dia kemana. Ke panti asuhan Pak, panti asuhan mana, input lah data, masukkan. Kok donasi giliran kurang pitiwa namu ya Pak, donasi juga lah 200 udah saya dah banyak juga masuk sini, tidak mau dia dah Pak, tidak bisa Pak katanya. Kurang ajar Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau duit kita kurang 200 tidak mau ya Pak. Duit apa lebih ya, donasi ya. Itu rampok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jangan sembarang kasih, tanya ndak apa dah walaupun 200. Kalau jelas panti asuhannya, ya, bencana alamnya ndak apa-apa dah. Ya, kalau perlu tambah lagi, cukup 200 itu, tambah 1.000 lah, ndak apa-apa dah kalau joleh pergi itu. Harta ini dimuliakan di dalam Islam Bapak Ibu. Dimuliakan, dihormati, ndak boleh sesama kita ya makan harta sesama kita dengan jalan yang batil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di dalam ayat ini dikatakan tijarah, ya, tijaratan. Apa itu? Tijaratan, perniagaan, ya. Di dalam jual beli kita, akad jual beli kita mesti sesuai dengan hukum ahkam. Ya, tidak boleh sembarangan. Kalau tak puas kita belanja, kasih tahu ke dia. Mata timbangan tak dihadapkan ke kita, minta dia hadapkan, minta tolong, saya mau lihat juga. Tidak apa-apa itu dah. Memang begitu fikihnya jual beli itu. Jangan nantilah siap tuh kesal dalam hati. Ya cukup tanda tadi timbangan, tepas tanda sangka-sangka datang dalam hati. Sampai dalam solat teringat bawang, ya, teringat cabai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tadi, la yaftariqanna ithnani illa antarad. Janganlah berpisah di antara dua orang yang selesai berakad jual beli itu kecuali dengan keridhaan masing-masing, saling suka. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di sini Allah bercerita tentang diri, kemuliaan diri kita ini. Kenapa? Ya karena kita mencari harta itu dan tijarah, kita berusaha bekerja itu untuk siapa? Untuk diri.
Allah katakan yang terakhir ini, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Jalan bunuh diri ini banyak Bapak Ibu. Ya, bukan bunuh diri yang seperti dimaklum itu saja. Banyak jalan bunuh diri ini. Ada yang bunuh diri secara berangsur-angsur, ada juga yang makan racun. Nggak usah bahas kesana, nanti jadi rokok pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Barang siapa yang melakukan hal yang sedemikian itu. Apa itu? Memakan harta sesama dengan cara yang batil, kemudian perniagaan ya yang tak betul dengan tunjuk ajar Islam, jual beli Islam, kemudian membunuh diri sendiri ya, dalam rangka udwan ya, untuk bermusuh-musuhan, wazulman dalam rangka menzalimi, fasaufa nuslihi nara, kami akan campakkan mereka ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal yang demikian itu sangatlah mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-29 sampai 30. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kezaliman ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa akhrajas Shaykhan, dikeluarkan oleh Shaykhan ya, Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Bakr, dari Abi Bakr radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi khutbatihi bi Mina, beliau berkhutbah di Mina ya, fi hajjatil wada', pada haji wada'. Rasulullah berkata, bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya dima'akum, darah kalian itu, wa amwalakum, dan harta-harta kalian itu, wa a'radakum, dan kehormatan diri kalian itu, haramun alaikum, diharamkan di atas kalian. Artinya terhormat, sangat mulia ya. Tidak boleh sesama kita seenaknya di dalam hal perihal harta ya, darah, harta, kehormatan diri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ka hurmati yaumikum haza, sebagaimana mulia dan terhormatnya hari kalian ini, kata Rasulullah, Hajjatul Wada itu. Fi syahrikum haza, sebagaimana terhormatnya mulianya di bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, kalian kelak akan berjumpa dengan Tuhan kalian, Rabb kalian. Fayas'alukum, dia akan bertanya kepada kalian. Bertanya apa? An a'malikum, tentang amal perbuatan kalian. Ala, maka dari itu ingatlah, kata Rasulullah SAW, fala tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian setelah wafatku ini kembali menjadi kafir, kufar, jamak dari kafir. Kalau setelah wafatku kalian menjadi kafir kembali, kata Rasulullah, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, maka niscaya kalian sesama kalian akan saling berbunuh-bunuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Shaykhan tadi ya. Shaykhan itu Bapak Ibu Bukhari, Muslim. Dua orang syekh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa akhraja Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis ini. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwihi anillahi ta'ala annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwihi, yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa ini? Hadis kursi. Ada kitabnya Bapak Ibu, kumpulan hadis-hadis kursi. Ada rezeki beli ya. Kita kadang diberi rezeki sama Allah, tak apa yang kita beli. Belilah tuh kumpulan hadis-hadis kursi itu ada. Ya. Tak ada di dalam Al-Quran. Rasulullah meriwayatkan. Ya. Annahu qal, Rasulullah bersabda, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni sesungguhnya aku haramtu zulma, mengharamkan kezaliman, mengharamkan perbuatan zalim, ala nafsi, di atas diriku. Itu Allah ngomong nafsi itu, berarti Allah ada zat tuh Bapak Ibu. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau tinggi itu tunjuk ke atas lah. Berarti di atas tu Pak Ustaz. Nyo ndak ditunjuk di atas pun, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Allah ndak berhajat dengan itu semua. Mau kita tunjuk di bawah, tunjuk di samping, kanan, kiri. Allah ndak berhajat dengan yang baru itu lah. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Kadang dipelintir orang potong-potong video, terus tak tunjuk ke atas juga Allahnya. Katanya kemarin Allah ndak di atas. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni harus banyak-banyak juga belajar akidah lagi nih, Pak. Ndak asik hadis fikih dipikir, ya, Pak. Akidah lagi sekarang ni orang perang akidah, ya, Pak. Ya, ndak perang militer, Pak. Perang-perang orang di komentar tuh sekarang di media sosial tuh. Mau di mana? Facebook, Instagram, orang berperang sekarang tuh, Pak. Nyo dari tetangga sebelah tuh menyerang juga, awak dari tetangga sebelah menyerang juga, saling serang menyerang, ya, Bapak Ibu dimuliakan. Ya. Ujung-ujungnya ngaji jadi sakit hati ya, ngaji aja lah, ngaji yang benar. Kalian ngaji akidah kalian, kami ngaji pula akidah. Nggak usah kita bertumbuk pula lagi kita Melayu, saya berkelahi pula. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dudukkan diskusi, sediakan forum untuk berdiskusi secara ilmiah. Panggil yang kita pun ada juga alim-alim yang ahli spesifik di bidang itu. Mereka ada panggil, duduk kan. Jangan ribut-ribut sosial, rusak amal kita. Kau asik nak balas komentar. Sakit hati wa. Tu solat ingat kawan tu. Aku masih kalah tadi, belum cari dalil itu lagi. Aku harus ya. Nyo ilmu kopas lah tu. Tahu apa ilmu kopas tahu Pak Ibu? Kopas, copy paste. Ndak copy lah. Ya, copy paste. Carinya artikel kopinya, seolah-olah ini menulisnya. Itu mudallis namanya itu. Ya, tukang tipu namanya itu. Kalau di dalam ilmu hadis Pak, tidak boleh dipakai hadisnya itu. Walaupun hadis Bukhari Muslim diriwayatkannya, nah, itu mudallis, tukang tadlis, tak terpakai periwayatannya. Ditinggalkannya gurunya, ditinggalkannya siapa yang menulis artikel itu. Ada ambil artikel itu dibuatnya, kata bahu yang menulis saya. Ini tidak ada adab. Murid model itu campak aja, nggak ada guna itu. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemana kita ngomongnya? Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sambung hadis. Ya. Ya ibadi, situ tadi ya. Harus ngerti lah tempat kembali ke laptop Pak. Kalau enggak nyasar ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Ini sesungguhnya aku haramtu zulma, mengharamkan kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman di atas diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan, muharrama, sesuatu yang diharamkan, bainakum, di antara kalian juga, ya. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Tazalamu, ya, wazan bina ala musyarakah, saling zalim menzalimi. Jangan kalian saling memakan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil, ya. Baik Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahu Muslim. Hadis sahih. Kita aja baca kitab nih Bapak Ibu, ya. Enggak boleh kita langsung aja qala Rasulullah SAW. Baca hadis-hadis, baca pendapat-pendapat ulama. Ini yang tadi juga masih disinggung nih. Penasaran ya. Kita aja baca kitabnya, baca hadis, kitab apapun itu, pasti kita mulai dengan
wa bisanadinal muttasil, dengan sanad kami yang terhubung, ilal musannif, kepada yang mengarang kitab ini. Qalal musannifu, berkata musannif yang mengarang kitab itu, akhraja Muslim, dikeluarkan oleh beliau yang kita dari guru kita di bawah masih itu, belum sampai ke beliau. Kondang qala Rasulullah susah bersabda, bantulah dengar langsungnya dari Rasulullah. Bantulah berjumpa dengan Rasulullah. Itu adab di dalam membaca kitab. Sama dengan pendapat-pendapat ulama nih yang di dalam kitab-kitab fikih, kaul-kaul, pendapat-pendapat. Enggak boleh kita langsung ya pendapatnya. Boleh. Kita boleh. Siapa yang bilang? Kita bilang boleh. Kita bilang enggak boleh. Yang bilang itu siapa? Pendapat siapa? Kemukakan juga, jangan lupa itu. Itu disondokkannya. Seolah-olah ini yang dapat surang dari kitab. Itu enggak boleh tuh. Mudallis namanya, tukang tadlis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmad wal Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi juga. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah meridai kedua-duanya. Jadi kalau anhuma katanya Bapak Ibu, itu Ibnu Umar dan ayahnya dah Islam tuh. Dah menjadi sahabat. Kalau radhiyallahu anhu berarti masih yang meriwayatkannya saja, sahabatnya saja. Ayahnya barangkali belum memeluk Islam. Itu kaidah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Ittaqul zulma. Ini dari Umar radhiyallahu anhuma. Ittaqul zulma, takutlah kalian akan kezaliman. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman itu zulumatun, menjadi kegelapan kelak. Kezaliman yang kita lakukan sekarang ini menjadi kegelapan nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kapan itu? Yaumal qiyamah, di hari kiamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hasanul isnad, baik sanadnya hadis ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad tadi ya, dan Baihaqi juga. Kemudian hadis selanjutnya. Hadisnya banyak, Pak. Enggak usah kita panjang lebar sarahnya ya. Hadisnya banyak, biar banyak dapat kita baca hadis. Enggak katam-katam kitab kita. Ya. Itu pun saya seling-selingi nih Bapak Ibu. Saya seling-selingi Irsadul Ibad nih dengan Riyadus Shalihin kadang-kadang. Kadang-kadang dengan Duratun Nasihin. Saya pilih-pilih lah hadis. Biar tidak bosan Ibu, ya, tidak bosan Bapak, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini dari Abi Musa ya, Syaikhan juga, Imam Bukhari Muslim yang meriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli lidzalim, sesungguhnya Allah menunda azab, menunda siksa, lidzalim, bagi orang yang melakukan kezaliman itu. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau orang yang zalim itu aman-aman aja hidupnya. Ya. Saya tengok aman-aman aja dia. Ya. Banyak orang yang dizaliminya tentram aja hidupnya. Emang sengaja. Allah SWT katakan dalam Quran, di dalam hadis ini Rasulullah juga bersabda. Apa kata Rasulullah? Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli, apa itu? Membiarkan, menunda, ya, lizzalim, bagi orang yang berlaku zalim itu, ya. Fa idza akhazahu, dan manakala apabila Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, boleh jadi disegerakan juga di dunia ini atau nanti di hari kiamah. Kalau di dunia ini Allah segerakan, lam yuflithu, dia tidak akan bisa menghindar sedikit pun. Langsung habis, ya, selai benang pun tak tinggal di badan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tsumma qara'a. Kemudian Abi Musa radhiyallahu anhu membacakan ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Ya, begitulah Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan azab atau siksa, ya, kepada suatu kampung, ya, yang berlaku zalim, ya, pada suatu tempat yang berlaku zalim, ya, maka inna akhdahu, sesungguhnya azab Allah, siksa Allah itu alimun syadid, sangatlah pedih, ya. Syadid, sangatlah mengerikan. Alim itu pedih, syadid mengerikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali. Akhraja Muslim, dikeluarkan pula hadis ini oleh
Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Atadruna manil muflis min ummati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa yang muflis di kalangan umatku itu? Muflis. Nah, jadi bagi nama anak hati-hati, jangan Muhammad Muflis pula. Mukhlis enggak apa dah. Kalau muflis itu yang rugi, yang bangkrut, bankrupt. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian, kata Rasulullah, siapa muflis itu? Dari kalangan umatku. Qalu, sahabat pun berkata, al-muflisu ya Rasulullah, muflis itu fina, menurut kami, man la dirham lahu wala mata. Orang-orang yang tak ada dirham, tak ada mata benda, tak ada harta kepemilikan, itu orang muflis. Orang yang bangkrut, orang yang merugi. Faqala, Rasulullah bersabda, innal muflisa, sesungguhnya yang muflis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ummati, dari kalangan umatku itu, may ya'ti yaumal qiyamah, mereka yang datang di hari kiamah, bisolatin, dengan pahala solatnya, wasiyamin, dengan pahala puasanya, wazakatin, dengan pahala zakatnya. Datang dia di hari kiamat itu dengan segala bentuk pahala amal ibadahnya yang dia lakukan semasa itu. Banyak pahala amal ibadahnya, Pak, orang ini. Tahu-tahu qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Tahu-tahu kiranya dia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syatama hadza, suka memaki orang ini, suka memaki orang ini. Ya. Kemudian wa qadhafa hadza, suka menuduh orang ini, suka menuduh orang ini. Ya, jangan suka nuduh-nuduh. Ya. Kalau apa-apa lah menuduh zina. Ya, saya nampak dia berdua masuk hotel. Mana tahu ada acara resepsi pernikahan. Makanya di dalam fikih itu tidak sembarang nuduh-nuduh. Nuduh itu kena cemeti, kata Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Nak cambuk juga yang nuduh itu. Kalau tidak jelas itu. Zina ini harus nampak dengan mata, Pak. Kalau selimut aja yang bergoyang-goyang alun bisa menuduh lagi. Tidak sembarangan, harus nampak dia. Nampak apanya Pak Ustaz? Nanti belajar khusus lah, mau tahu pula apa yang nampak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih itu fikih. Ya, yang mana zina itu. Jangan nampak selimut orang bergoyang-goyang. Ya, zina katanya. Tuduh, nak boleh itu kena juga itu yang nuduh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dia suka memaki orang ini, menuduh orang ini, itu ini. Ya. Wa akala mala hadza, dan memakan hak orang ini, makan hak orang ini, makan hak orang ini. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wa safaka dama hadza, dan dia membunuh orang. Ya. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa daraba hadza, dia pernah memukul orang, menempeleng orang. Ya. Senggolnya orang di pasar kaget, dia minta maaf enggak dong. Orang sakit hati ya. Apa enggak sakit hati, jatuh telurnya pecah sekantong plastik. Ya. Berserak minyak makannya pecah. Minta maaf enggak, pura enggak tahu ya, pura enggak ngah ya, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT. Zalim tuh. Ya, hati-hati. Ya, kalau ke pasar buat duit lebih sedikit, tersinggung telurnya jatuh sepapan, ganti. Ya, jangan lewat lari kabur ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menuduh orang ini, kemudian mencaci memaki orang ini, makan hak orang ini, membunuh. Wadraba hadza, pernah memukul orang ini, mukul tuh Pak, sehingga perkara yang paling sepele tamparan tuh Pak, itu zalim tuh Pak. Fama fauqaha, dan di atas tamparan lagi, apa itu yang lebih berat lagi, itu kezaliman itu semuanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, fayu'ti hadza min hasanatihi, maka diberikanlah kebaikannya itu, pahala amalnya yang banyak tadi Bapak Ibu, ya, kepada orang-orang yang datang kepadanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ti hadza min hasanatihi, diberikanlah yang ini tadi dengan kebaikannya. Wa hadza min hasanati, yang ini tadi dengan kebaikan. Kasih Pak. Pahala yang banyak tadi kasih ke orang yang kita caci, ke orang yang kita maki, ke orang yang kita tuduh,
ke orang yang kita bunuh, ke orang yang kita tampar, ke orang yang kita zalimi, kita kasih itu tuh. Kasih terus. Tapi beda Pak ya, yang ghibah ya, ghibah beda ya. Kalau ghibah itu di dunia langsung ditransfer Pak. Ini khusus zalim nih, di hari kiamat nih, zalim nih. Kalau yang ghibah itu Bapak Ibu, gosip, fitnah segala macamnya itu di dunia langsung ditransfer pahala amal kebaikan kita kepada orang ya Bapak Ibu. Capek-capek aja kita bangun malam, tahajud, baca Quran 1 hari 10 juz, ya. Capek aja kenapa? Pahalanya ke orang semua ya. Kenapa suka ghibah orang, suka makan daging orang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia bagilah kebaikannya sama orang ini, yang datang kepada dia itulah mengadu dia sama Allah. Ya Allah, ini pernah nampar aku ya Allah. Ya Allah, ini pernah tersenggol pasar kaget ya Allah, pecah minyak makanku sekilo ya Allah dan tak diganti ya Allah. Kasih kebaikan ini. Kasih pahala, kasih terus. Sampai kapan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Fa'in faniyat, sampai habis pahala amal kebaikannya itu. Tidak ada lagi pahala amal kebaikannya nak. Fa'in faniyat hasanatuhu, dan manakala habislah pahala kebaikannya itu qabla ayyuqda, padahal belum tertunaikan semuanya, masih banyak yang datang lagi. Ya Allah, ya Allah, banyak yang datang lagi. Kau jangan main dosa zalim Bapak Ibu, dosa-dosa yang bersangkut paut dengan hak manusia, hakul adam nih jangan main-main. Dosa kita sama Allah bisa kita tobat, minta ampun sama Allah, tobat sungguh-sungguh. Tapi kalau bersangkut paut dengan hak manusia, susah tobatnya tuh. Minta halal sama tuannya, minta maaf. Zalim itu dosa bersangkut paut dengan hak manusia enggak? Bersangkut paut dengan hak manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah belum selesai nih. Pahala dah habis dibagi-bagi ke orang. Kemudian ukhiza min khatayahum. Ukhiza min khatayahum. Kemudian diambillah dari kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka tadi yang datang itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Enggak ada yang mau dibagi lagi dah, apa yang mau bagi? Enggak ada orang. Ada dosa kok Ada dosa orang itu pula ditimpukkan ke kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka diberikanlah dosa mereka itu kepada dia. Ya Allah. Faturihat alaihi, ya. Ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang datang yang belum selesai lagi itu, masih banyak menuntut datang lagi. Summa turiha finnar. Kemudian tak ada kebaikan lagi. Kemana perginya orang tadi ini Bapak Ibu? Turiha finnar, campakkan ke neraka Bapak Ibu dimuliakan. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan zalim ini. Kadang kita tidak sadar. Orang tersakiti. Tidak sadar. Kalau sadar, oke. Insaf. Mau kita minta maaf, tidak masalah. Ini yang tidak kita sadarnya Bapak Ibu. Ada nih. Tanpa kita ketahui, rupanya kita menzalimi orang. Entah septic tank kita bocor, mengalir ke depan pintu rumah orang. Kita pura-pura nggak tahu aja. Orang tersakiti. Orang nggak mau bilang doh. Orang nggak mau ribut-ribut. Sekarang kok lah banyak masalah corona nggak selesai doh. Orang nggak mau ribut-ribut doh. Biarlah busuk-busuk lah, sapu cuci kan bisa, kata tetangga elok belum kok. Subuh yang nggak elok-elok tuh kejar ke rumah pakai parang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang dikeluarkan oleh At-Tayalisi wal Bazzar an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu thalatha." Kezaliman itu ada 3 kata Rasulullah. Adz-dzulmu thalatha. Kezaliman itu ada 3. Fadzulmun. Kezaliman yang pertama la yaghfiruhullah. Kezaliman yang tidak dimaafkan, yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman apa itu? Syirik dengan Allah. Itu kezaliman yang pertama Bapak Ibu. Kezaliman la yaghfiruhullah, yang tidak diampunkan oleh Allah. Innallaha. Apa ayatnya Bapak Ibu? Innallaha yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tak mengampunkan dosa syirik itu Bapak Ibu. Syirik yang mana tuh? Syirik jali, menyembah pokok kayu, api, batu, bulan, bintang. Syirik kecil ada juga Bapak Ibu, riya.
Nah, kali itu dimaafkan sama Allah tuh. Tapi amal kita rusak dibuatnya, pahala amal dia habis bikinnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah. Syirik yang nyata-nyata menyekutukan Allah. Antaj'ala lillahi nidda. Bahwasanya yang kau jadikan bagi Allah itu sekutu. Ya. Baik. Wa zulmun, dan kezaliman yang kedua, yaghfiruhu, Allah ampunkan. Kezaliman apa itu? Kezaliman diri kita sendiri dengan Allah, seperti tarkis salah, meninggalkan salat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak mau bayar zakat, ya, tak mau berkurban padahal mampu. Kan sunatnya Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa lah kalau mampu, apa salah ya? Kurbanlah. Kalau kata kurban ya, janganlah 2-3 hari baru cari kambing mahal, karangnya pergi beli. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman yang kedua. Dosa kita dengan Allah, ya, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim juga itu Bapak Ibu. Zalim juga namanya itu. Ya, zalim di antara diri kita dengan Allah. Zalim yang ketiga, wa zulmun, dan zalim yang ketiga la yatrukuhu. Zalim yang Allah tidak akan membiarkannya. Tidak akan membiarkan dia itu yang berlaku zalim itu. Pasti lambat laun Allah akan siksa, kalau tidak di dunia ini, di hari kiamat. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulmun la yatruku, dan zalim yang ketiga adalah zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya dikatakan di dalam kitab ini, fa ammadzulmul ladzi la yaghfiruhu. Dah saya sampaikan pula tadi duluannya. Enggak bagus sebenarnya. Ya, udah sampai pula tadi kita sampaikan tadi. Sebenarnya jangan disampaikan dulu, kan begitu. Karena baca kitab, ya kan. Fa ammadzulmu, dan adapun kezaliman yang pertama dijelaskan lagi nih. Diulang lagi, Bu ya. Boleh Bapak Ibu catat ya. Beruntung orang yang mencatat, ya. Beruntung juga orang yang mendengar. Yang tidur Pak Ustaz, beruntung juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammadzulmu, dan kezaliman yang pertama tadi, alladzi la yaghfiruhu, yang tidak diampunkan oleh Allah itu fasyirku, syirik. Syirik yang nyata-nyata syirik, ya, bukan syirik kecil-kecil, syirik besar nih, ya. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang teramat besar. Surah Luqman ayat ke-13 itu. Wa amma dzulmul ladzi, dan zalim yang kedua. Ya, saya udah jelasin duluan pula tadi ya Bapak Ibu. Dah salah hadap juga tuh kalau baca kitab, enggak boleh kayak gitu. Padahal ulama dan nerangkan, awak pula dulu yang menerangkan. Saya minta ampun sama Allah, takut kualat. Wa amma dzulmul ladzi, dan adapun kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman yaghfirullah, yang Allah akan ampunkan kalau kita taubat. Kalau enggak taubat, mana diampunkan sama Allah? Ya, taubat, betul-betul taubat, jangan taubat sama lado. Pode-pode enak juga. Taubat sama lado namanya Pak. Pode-pode itu enak juga. Ya. Ya. Yaitu kezaliman di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bainahum wa baina rabbihim, di antara mereka dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tarkis salah, meninggalkan salat, puasa Ramadan tidak padahal mampu, tak ada unzur. Ya, haji mampu, tak ada unzur tapi tak pergi. Makanya datang sekarang ditunda. Ya, Pak Ibu. Kita suka menunda-nunda, duit ada enggak mau pergi, akhirnya ditunda, betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus gimana? Niat kan dah ada, nak. Setidak-tidaknya dapatlah fadilah niat, keutamaan niat walaupun belum pergi. Ya, Bapak Ibu. Doa aja lah Bapak Ibu, semoga segera selesai permasalahan di negeri kita ini. Banyak betul masalah Bapak Ibu. Enggak negeri kita ini aja, di dunia ini sekarang. Yang corona lah segala macam ya. Enggak selesai Bapak Ibu. Kok habis corona, kolera banyak macam Bapak Ibu. Ya. Itu kezaliman yang kedua itu. Kezaliman di antara kita dengan Allah. Itu taubat tuh, Allah ampunkan, Allah maafkan. Ya. Kemudian wa ammadzulmul ladzi la yatrukuhullah, dan kezaliman yang ketiga yang tidak akan Allah biarkan sama sekali itu. Apa itu? Fadzulmul ibad, kezaliman di antara hamba-hambanya. Kezaliman yang terjadi di antara hamba-hambanya, ba'duhum ba'dha, sebagian mereka dan sebagian mereka itu, ya. Hatta
yadina li ba'dihim min ba'd, sehingga mereka saling berhutang satu sama lain. Berhutang yang dimaksudkan di situ berhutang hak, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bersegera kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika pernah kita melakukan kezaliman terhadap yang lain, ya kan. Baik yang kita sadari sepengetahuan kita atau tanpa sepengetahuan kita minta maaf kepada Allah. Maka di dalam doa dan taubat itu kita hadirkan semuanya. Dosa-dosa kita itu kita ingat, kita bayangkan, kita hadirkan semua di dalam munajat doa kita. Menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diampunkan. Ya Allah, kalau ada aku berlaku zalim, ya Allah, jika aku pernah berbuat zalim kepada yang lain, tetanggaku, aku tidak sadari, maafkan ya Allah, aku bertobat ya Allah. Ya. Bapak Ibu, kalau makan yang enak-enak, beli buah-buahan yang enak-enak, kasih tetangga. Kau masak jendela, buka lebar-lebar, pintu lebar, baunya, buat belacan bau ikan asin, ya. Bau masuk ke pintu rumah tetangga, ke jendela rumah tetangga, ya. Buat kolak durian, baunya aja, mangkoknya tidak sampai, mangkoknya aja tidak sampai. Pak Ibu yang dimuliakan, makanya Rasulullah katakan, ya itu termasuk kezaliman juga, tapi bukan kezaliman yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita ini. Masuk zalim juga tuh, menyakiti hati orang tuh, maniaya orang tuh, lah sakit hidung orang tuh, bersin-bersin cium kolak durian kita tuh. Tapi tidak sampai semangkuk pun ke rumah lah. Apa hadis Rasulullah? Rasulullah katakan, "Idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha." Idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha. Apabila kalian masakan makanan yang berkuah-kuah tuh, banyakkan kuahnya sedikit, kata Rasulullah. Kemudian kasih tetangga kalian, bukan kuahnya aja. Rasulullah tuh mengatakan setidak-tidaknya kuahnya tuh bagi. Itu. Tapi kalau kita jangan kasih kuahnya. Orang awak ke dibagi kuahnya ndak ikut. Mengumpat dia kalau bahasa itu. Lah habis dagingnya tulang baginya awak supnya, kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hindari kita dari perbuatan-perbuatan zalim ini. Jika kita pernah melakukan hal-hal kezaliman ini yang sengaja, tak sengaja, kita minta ampun, kita minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridai kita semua dengan amal ibadah kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.